pagi tanggal 16 April 2023 dengan tema ibadah pokoknya bareng. Sebelum ibadah, mari kita masuk saat hening sejenak. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Untuk mengawal ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari KJ 353 bait 1 dan 2. Melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan duduk lagi. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih konsistensinya ya teman-teman. Tak pikir tadi semalam sudah dumelekan sampai 2:30. Saya khawatir gak ada yang bisa melek pagi ini. Tahu-tahu sudah sampai ke rumah Bapak yang di surga. Kan mengerikan gitu ya. Nah, saya pinjam tempat duduknya ya Mas. Ibadah atau renungan Paskah hari ini pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 bertemakan didamaikan dan disatukan karena kebangkitan Kristus. Match banget dengan tema yang kalian ambil. Yang kemarin katanya Pak Argo dipertanyakan oleh saya, pokoknya bareng-bareng gitu ya. Pokoknya apa pokoknya? Pokoknya, yang penting bareng-bareng. Tetapi Pak Argo pagi malam sudah nandesi bahwa selama bareng-bareng kita juga harus bisa bermakna. Dasar firman kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 hingga 31. Agak panjang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pasal berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Perikop ini menceritakan mengenai penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk yang kesekian kali, kalau kita cermati di perikop-perikop sebelumnya sudah ada penampakan sebelumnya. Tidak bisa dibayangkan kondisi yang ada di antara murid-murid Yesus waktu itu. Kebayang nggak kalian? Sedang punya hajat kegiatan ini contoh aja. Tiba-tiba ketua panitianya, siapa ketua panitia? Mas Erik ya? Mas Eriknya pulang ya, pulang ke rumah, bukan ke rumah yang lain. Kalian pasti kucar-kacir. Apalagi ketika itu Mas Erik membawa semua perlengkapan yang menjadikan harapan buat kalian akan ada kegiatan. Perlengkapannya dibawa, jadwal kegiatan dibawa, terus kabeh digondol kabeh. Rasa tidak percaya dan endingnya kamu tidak bergerak sama sekali. Keraguan ini juga sama dialami oleh murid-murid Yesus ketika itu. Dan yang salah satunya yang mencolok ditujukan oleh Thomas. Thomas ini sepertinya orangnya yang sangat logis dan realistis. Ketika teman-temannya menyatakan kami sudah melihat Tuhan, si Thomas ini mungkin kalau dalam bahasa sederhana, mungkin. Sadurunge aku ndudul lubang di tangan dan di lambungnya, saya sekali-sekali tidak percaya. Keraguan ini muncul. Selamat pagi Pak D. Nyenyak nggih? Nggak enak ya. Semoga sehat. Lanjut lagi kembali ke laptop. Keraguan yang dialami Thomas ini itu sangat wajar sebagai manusia biasa. Tetapi ada satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan di antara kita. Ketika ada murid-murid yang sudah percaya bahwa Yesus bangkit, kemudian ada lagi satu orang yang tidak mempercayai karena tidak melihat sendiri, mungkin tidak ada perpecahan di sana. Mungkin tidak si Thomas ini dikucilkan. Kue ketinggalan zaman, kue carry dewi, kue ora diberkati berarti. Mungkin tidak ada pernyataan seperti itu. Yang khas damai sejahtera bagi kamu. Barulah Thomas yang tadinya sama sekali tidak percaya, begitu ditunjukkan, silahkan cucukkan tanganmu. Thomas langsung mengakui dia Tuhan, dia Allah. Nah, seringkali kan suasana hati, ternyata Tuhan benar-benar bangkit. Itu pesan utama yang disampaikan dalam kisah ini. Tetapi ada pesan lain terkait bagaimana Tuhan telah menyatukan kita sebagai sebuah komunitas. Yang lemah tidak hanya 1-2 orang. Tidak mungkin ada manusia yang kuat dalam segala hal. Contoh, saya tidak bisa bermain musik, Mas Didik bisa bermain musik. Demikian pula yang lainnya. Yuk ijir-ijiran dalam sebuah komunitas itu wajar. Kowe baik. Tetapi jangan sampai
Karena kelemahan satu orang, kalian harus terpecah. Nek karo kae engko paling-paling. Jangan seperti itu, meremehkan satu sama lain. Damai sejahtera akan ada di dalam Yesus Kristus dan selalu bersama kita. Amin. Langsung bisu, Mas. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Firman-Mu menguatkan kami sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Terlebih kami Komisi Pemuda dan Remaja yang bertekad untuk selalu bareng-bareng, pokoknya bareng-bareng dalam susah, dalam duka. Dan kami berharap Engkau menyertai kami sehingga kebersamaan kami bareng-bareng ini benar-benar bisa bermakna yang baik, yang mampu memberikan hal-hal yang positif, memberikan energi positif buat kami, buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya kebangkitan-Mu telah memberikan damai, telah memberikan kami disatukan sehingga kami bisa menjadi damai sejahtera dan bisa berbagi kasih kepada sesama kami di bumi. Kami serahkan hidup kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami selalu dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara, mari melanjutkan kehidupan dengan berlandaskan iman pada Allah. Jadilah sahabat bagi Yesus Kristus dalam setiap keadaan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pak, Halo juga. ini kebetulan ada acara apa Pak ya? Ini kami dari GKJ Pekalongan, Komisi Pemuda Remaja, mengadakan kegiatan perayaan Paskah di Pagilaran ini. Ini sudah berlangsung dari kemarin. Ya. Kita berangkat dari GKJ itu sekitar jam 2 sampai sini ya sekitar jam 4, jam 5 itu. Yang ikut berapa orang Pak kira-kira ya Pak ya? Peserta ini luar biasa ini. Luar biasa Pak ya? Luar Sepertinya biasa. banyak sekali juga ini yang ikut Ada ya, Pak, sekitar 40 lebih. ya? 40 lebih. Oh iya iya. Ini kok konon katanya munjuli kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Jadi Iya, artinya iya. teman-teman Komparem ini kan punya animo yang baik juga dari hari ke hari. Betul. Terus ini berhubung kan ada acara Paskah yang katanya luar biasa begitu besar ini Pak. Terus untuk kesannya seperti apa untuk pemuda ini, Komparem ini, terus nanti pesannya untuk Komparem ke depannya mau seperti apa? Oke. Iya.
Untuk pemuda dan remaja yang ikut ini karena memang luar biasa sekali. Iya, betul. Kemudian saya juga tertarik dengan tema yang diambil teman-teman pemuda remaja ini. Pokoknya bareng-bareng. Pokoknya bareng-bareng. Neng seperti yang sudah kita bahas dari semalam sampai pagi, jangan sampai pokoknya bareng-bareng jadi pokoknya bareng-bareng. Margo juga sudah ingatan itu. Iya, betul. Nah, intinya kalau kita mau diniati bareng-bareng, yo bareng-bareng dalam hal yang baik. Positif. Jadikan bareng-bareng ini menjadi hal yang bermakna. Betul. Buat kita sendiri, buat masyarakat, dan juga buat negara kita. Betul. Nah, itu aja sih. Oke, gitu. Terima kasih Sama-sama. Pak Daniel. Semangat. Oh iya. Dari Majelis GKJ Pekalongan yang Majelis mengampu teman-teman remaja pemuda. Betul. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Pak Daniel. Yogi.